selama 98. Alia yang berumur 16 tahun tinggal dengan orang tuanya di Navi. Ayah Alia selalu kesal padanya. Karena dia sebenarnya sangat menginginkan anak laki. Alia sangat dekat dengan ibunya. Tapi suatu hari, dia kehilangan ibunya karena kecelakaan mobil. Alia entah bagaimana selamat. Kecelakaan itu sangat parah, hingga Alia hampir saja tewas. Tapi untungnya, dia selamat. Dia dalam keadaan koma. Semua dokter sudah kehilangan harapan. Tidak ada yang menyangka dia selamat. Saat dia koma, dia mengalami kejadian aneh. Dia merasa seolah-olah berada dalam gua dan yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya putih yang terang. Seolah-olah tempat itu hampa, dari perasaan bahagia atau juga sedih. Inilah dunia di antara kehidupan dan kematian. Setelah Alia koma selama 6 jam, akhirnya dia bisa sadar. Ibu, Apapun yang terjadi pada Alia, itu dikenal sebagai near-death experience. Saat seseorang hampir tewas tapi kembali hidup. Dan akhirnya, Alia bisa berhasil pulih kembali. Tapi dia sedih sekali karena kehilangan ibunya. Kecelakaannya dipikirnya adalah mimpi terburuknya, ternyata hanyalah sebuah permulaan.
saja yang mabuk. Aku tidak lihat siapapun. Benar, Ayah. Aku tidak bohong. Di mana dia? Tunjukkan padaku. Ayah, ada orang di dapur. Di sana. Tidak ada orang lain di sini. Aku tidak lihat siapapun. Tapi dia ada di sana. Hentikan omong kosong ini. Kau selalu bicara omong kosong seperti ibumu. Ayah. Hari berikutnya Alia merasa lega saat pamannya Rakes datang menemuinya. Setelah kematian ibunya, pamannya sangat mencemaskannya. Kakak, kenapa kau tidak cepat pulang? Alia sendirian di rumah. Kau diam saja. Aku tahu cara membesarkan anakku. Kakak, kelihatannya kau habis minum banyak. Dari cara bicara saja kau kelihatan mabuk. Ini tidak bisa aku terima, Kak. Hidup Alia adalah taruhannya. Kalau begini bagaimana kau mengurus rumah dan bisnismu? Rakes, Alia bukan bayi yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan tentang mengurus rumah ini, juga bisnisku, aku tidak akan membawa ini bersamaku. Akan kupindahkan seluruh hartaku kepadanya saat berumur 18 tahun nanti. Dia akan mengurus ini semua dengan baik. Tapi sekarang ini dia masih kecil, Kak. Dia membutuhkanmu. Bagaimana aku menjelaskannya? Dia tidak mau mengerti. Alia masih kecil. Kau sudah siap? Ayo paman antar. Tunggu sebentar. Hei, ada apa? Paman, orang ini. Orang ini, dia berasal dari Tane. Dia sudah hilang 2 hari yang lalu. Tapi aku melihatnya di dalam rumahku. Bagaimana mungkin? Paman tahu. Sejak meninggalnya ibumu, kau selalu menonton TV. Memang biasanya kita berpikir melihat sesuatu hal, tapi sebenarnya tidak ada. Tapi Paman, aku memang melihatnya semalam di dalam rumahku. Tidak mungkin. Sudahlah, ayo berangkat. Ayo nak. Ayo, siapa lagi yang mau beli? Mari silakan. Ya, Ayo. aku minta ini 2 kilo ya. Ya ini berapa ini? Yang ini berapa? Silakan dipilih. Ini. Terima kasih ya. Siapa lagi yang mau beli? Ayo silakan. Iya, aku mau minta yang ini juga ya, 1 kilo saja. Hei, kenapa sepedanya berhenti?
Rakesh tidak menganggap pernyataan Alia. Tapi dia sangat terkejut saat tahu Alia tidak berbohong. Bahkan polisi pun terkejut. Bagaimana Alia bisa tahu sebelumnya bahwa pria itu akan mati? Apakah dia memiliki kekuatan lebih? Apakah ini merupakan berkah? Ataukah ini merupakan kutukan? Masalah ini menjadi pembicaraan di seluruh kota. Media elektronik belum populer pada saat itu. Meskipun begitu, semua koran dan semua majalah sibuk membuat berita utama tentang kelebihan Alia. Alia, bagaimana kau tahu kalau pria itu akan meninggal? Apa kau selalu memiliki kekuatan canayang? Ayo katakan Alia, apa rahasia dari kelebihanmu? Bagaimana kau bisa sampai di sana? Lalu apa kelebihanmu sebenarnya? Aku mohon tenanglah. Alia sedang ketakutan saat ini. Coba mengerti keadaan jiwanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan sekarang aku minta jangan bertanya lagi. Tolonglah. Ayo Tolong, Tuan, satu pertanyaan Alia lagi, Pak. sebentar saja. Tuan, hidup gadis ini dalam bahaya. Hidupnya dalam bahaya. Kenapa? Apa alasannya? Ada hal-hal di luar pemahaman manusia. Perlu Anda ketahui bahwa hidup anak ini dalam bahaya, bahkan bahaya besar. Pak, pasti ada penyelesaian dari semua masalah yang sedang Alia hadapi, kan? Anakku, tolong berikan tanganmu.
Pergi. Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku mohon, kalau kau tidak bisa menolong, lalu siapa lagi yang bisa menolong kami? Alia hidupnya dalam bahaya. Bahkan sekarang hidupku dalam bahaya. Jadi sekarang, pergilah dari sini sebelum semuanya hancur berantakan. Pergi! Dia kehilangan satu-satunya harapan yang dia punya. Setelah hari itu, Alia merasa seolah-olah dia dikelilingi semacam kekuatan supranatural. Dia mulai hidup dalam ketakutan. Dia bahkan tidak mau bicara pada teman sekolah dan juga tetangganya. Kenyataan pahit tentang kehidupan Alia ini menjadi topik hangat bagi warga di sekitarnya. Dia tidak sadar kalau keadaannya akan bertambah buruk. Hai Alia, apa kabarmu? Baik. Apa kalian punya contoh ujian matematika? Alia, untuk apa kau butuh contoh ujian? Kau kan bisa melihat masa depan. Kau bisa melihat kertas ujiannya dari sekarang. Sudah, jangan dengarkan dia. Tapi ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi di film Sarukan berikutnya? Ceritakan pada Ya, kami. Alia, ayo ceritakan, Alia. Ayo ceritakan, Alia. Ayo, ceritakan ya. Alia, Ayo Alia, ceritakan. Ada apa dengan kalian? Dan kenapa kalian selalu saja mengganggu Alia? Ayo, masuk ke dalam sekarang juga. Ayo, semuanya masuk ke dalam kelas. Ayo, cepat. Ayo, cepat, cepat, cepat. Alia, Iya, Bu. Alia, boleh aku tanya sesuatu? Iya, Bu. Alia, kau tahu kan? Setahun yang lalu, aku kehilangan ibuku. Alia, apa kau pernah melihat ibuku? Ayo jawab. Iya, Bu. Aku melihatnya. Kau bisa melihatnya? Di mana? Di sana, duduk di bangku.
Siapa kau? Ayah! 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 Tolong aku! Kumohon tolong aku, Ayah! Ayah! Ayah, aku takut! Ayah! 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 Ada apa, Nak? Hah? Ada apa? Paman, aku sepertinya mulai gila. Alia, kendalikan dirimu, Nak. Kendalikan dirimu. Ada apa? Ada orang di atas. Tapi di sini tidak ada orang, Nak. Kau jangan takut, tenanglah. Tidak ada orang di dalam rumah ini, tenang saja. Lalu kenapa aku selalu melihatnya? Dia tergantung di atas kipas. Tapi tidak ada orang di sini. Ada apa lagi ini malam-malam ribut-ribut? Kakak, Alia sekali lagi melihat orang di dalam rumah ini. Hah? Anak ini sudah gila. Dia sudah kehilangan akal. Hanya karena dia tidak sengaja melihat mayat, dia melihat mayat di mana-mana sekarang ini. Ayah, kenapa ayah tidak percaya padaku? Aku baru saja melihat wanita tergantung di atas kipas. Kalau ibu masih ada, ibu tidak akan membiarkan aku menderita. Aku tidak ingin tinggal dengan ayah. Kalau Bu Alia, pergi saja. Kakak, istrimu sudah meninggal. Kenapa kau selalu marah padanya? Lagi pula apa bedanya? Punya anak perempuan atau laki-laki? Ibu, ibu, aku rindu sekali pada ibu. Aku mohon kembalilah. Tidak ada yang menyayangiku, Bu. Kenapa Tuhan menghukumku? Kenapa aku selalu melihat orang mati? Kenapa aku dikutuk, Bu? Aku takut sekali. Ibu, kumohon kembalilah. Kumohon, kumohon, kumohon kembali, Ibu. Aku mohon. Seminggu berlalu. Saat ujian semakin dekat, ayah Alia biasanya pulang terlambat. Tapi kali ini, dia sudah pergi selama 24 jam dan Alia tidak mendengar kabar apapun darinya. Alia mulai khawatir. Paman, ayah belum pulang sejak kemarin. Paman, aku takut. Alia, ayahmu pasti sedang mabuk di suatu tempat. Dia pasti akan pulang begitu dia sadar. Jangan rusak pelajaranmu dengan memikirkannya ya. Sekarang ayo kita ke rumahku. Setidaknya kau bisa konsentrasi pada pelajaranmu di sana. Tapi Paman, ayah bisa pulang sewaktu-waktu. Dia akan menelponmu kalau dia pulang. Ayo ke rumahku. Kemasi barang-barangmu. Tapi Paman... Sudahlah, kau jangan menolak. Kita ke rumah dulu ya. Suman, ini ambillah untukmu. Untukku? Kenapa? Apa seorang teman tidak boleh memberi hadiah kepada temannya? Alia, minum jus ini ya. Dan selesaikan juga Tidak masalah, kan? PR-nya. Walaupun kita baru Nah saja sekarang, bertemu, Paman ingin itulah mengurusi artinya pekerjaan. teman. Nanti Paman Aku pulangnya akan telat ya. membantumu. Mhm. Karena seorang teman Anak pintar. adalah orang yang bisa kau ajak bicara. Benar begitu kan? Kalian siap begini memukulnya? Tentu saja siap. Aku akan melakukannya.
Tolong aku, apa ada orang di sana? Pergi kalian! Alia, ada apa? Paman, Dan kenapa kau menangis? Hah? Paman mencarimu kemana-mana. Dan kenapa kau keluar rumah? Sudah, jangan menangis. Sudah. Paman, kita mau kemana, Paman? Jalan ini bukan ke arah rumah kita, kan? Ini tidak ke arah rumah kita. Ini mengarah ke tempat. Seharusnya kau berada kepada ibumu. Maksud Paman apa? Aku tidak mengerti. Dengarlah keponakanku tersayang. Sebenarnya tidak ada hantu yang mencoba membunuhmu. Pamanlah yang akan membunuhmu. Paman membawamu ke dukun itu hanya karena Paman memintanya.
melakukan sihir hitam padamu. Kalau saja kau pakai jimat itu, kau pasti mati dalam jangka waktu 2 hari. Tapi saat dia memakaikannya, katanya dia melihat sesuatu pada malam itu. Saat kekuatannya menghilang, itu bukan karena ketidaksengajaan. Paman yang melakukannya. Sebenarnya paman akan mencekikmu pada malam itu. Tapi kelihatannya ada hantu datang, lalu menyelamatkanmu. Dan setelah itu, paman pikir kau beruntung sekali. Jadi paman pikir, paman akan berikan keponakanku tersayang ini sebuah kematian yang sangat terhormat. Kau tahu apa itu? Paman sudah masukkan racun ke dalam jusmu. Ini ada, minum jusnya ya. Tapi kau masih saja lolos. Kau masih saja beruntung. Dengarlah Alia, waktumu sudah habis. Sekarang bersiaplah untuk mati. Dan kalau bisa kau ingatlah kedua orang tuamu untuk terakhir kalinya. Sekarang kau sudah dekat dengan kematian. Paman, kenapa lakukan ini padaku? Ini karena ayah bodohmu, yang kebetulan adalah kakakku, akan memindahkan seluruh propertinya, hartanya, bisnisnya, dan itu semua atas namamu. Karenanya, kau menjadi penghalang satu-satunya. Tapi kau tidak akan mengerti. Karena kau ini masih kecil, jadi dengan kematianmu, seluruh properti, termasuk rumah dan bisnisnya, akan menjadi milikku. Itu sebabnya. Kau harus mati di tanganku sekarang juga. Keluar! Kakak, kau... Tetap di tempatmu, nak. Ayah, kenapa bisa terluka begitu? Apa yang membuat ayah lama sekali? Ayo kita pulang sekarang. Tidak, nak. Aku tidak bisa pulang denganmu. Aku sudah pergi jauh sekali darimu. Aku mohon ayah, ayo sekarang kita pulang. Aku mohon ayah. Sebagai ayah, aku tidak mencintaimu seperti seharusnya. Maafkan aku, Alia. Mungkin itu sebabnya aku dihukum. Apa yang ayah katakan? Ayah mengatakan yang sebenarnya. Ayah curiga Rakes berniat jahat kemarin. Jadi dia akhirnya membunuhku. Kau jangan khawatir. Ibumu dan ayah akan selalu menjagamu. Dan satu hal lagi, tidak satupun dari hantu yang kau lihat yang berusaha menyakitimu, mereka akan selalu menolongmu. Dan mereka juga akan menjagamu. Kelebihanmu untuk berhubungan dengan dunia kematian bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah berkah untukmu. Sebuah karunia dari Tuhan. Gunakanlah
untuk selalu membantu orang lain, anakku. Sudah saatnya sekarang ayah pergi. Maafkanlah kesalahan ayah. 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 Ini adalah kisah Alia dari perkataannya sendiri. Itu benar. Aku Alia Joshi. Sudah 14 tahun lamanya sejak kejadian itu. Aku lakukan sesuai keinginan ayahku. Aku gunakan kelebihanku untuk membantu orang-orang di Mumbai. Aku bisa mengatakannya dengan pasti kalau ini bukan sebuah kutukan, melainkan sebuah karunia dari Tuhan. Apa benar? Apa benar bahwa anak-anak memiliki kelebihan supernatural lebih tajam dibanding orang dewasa? Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya anak-anak masih murni sehingga indera keenamnya atau kemampuannya untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat yang biasanya tidak terlihat oleh kita menjadi lebih tajam. Jadi mereka mampu untuk berhubungan dengan dunia supernatural yang tidak kasat mata. Tidak seperti orang dewasa yang biasanya tidak bisa melihatnya. Tapi pada kasus Alia, ini berbeda. Biasanya saat anak kecil melihat hantu, mereka menjadi berteman. Dan sebagian besar pada kasus seperti ini, hantu itu tidak akan menyakiti anak-anak. Akan kutambahkan bahwa dalam dunia arwah, banyak juga roh yang ingin membantu manusia dan juga mereka menolong manusia. Memang benar, kalau saja kita mau sedikit memperhatikan, kita bisa memakai nasihat-nasihat mereka dan membuat hidup kita berguna. Itu sisi positifnya. Dalam episode ini, Anda bisa melihat bagaimana Alia menggunakan kelebihannya saat dia sekarang sudah dewasa dan menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Itu sangat bagus. Kalau Anda memiliki kelebihan ini, cobalah untuk menolong mereka yang membutuhkannya, sehingga Anda bisa menjadi penghubung ataupun perantara bagi dua dunia tersebut.